Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Cemo berkata, apa kau tidak akan mengumumkan pemenangnya? Si juri berkata, baik, tentu saja, tuanku. Saatnya untuk mengetes obat Anda. Bisa kan? Ku Yuehe berkata, hanya alkemis tingkat immortal realm aja yang bisa membuat banyak obat mujarab. Tapi dia bisa membuatnya hanya dengan mengayunkan tangannya aja. Bagaimana bisa? Berikan obat mujarab itu. Aku akan menentukan siapa yang akan mencobanya. Juri mengambilnya dan berkata, ini obatnya, siapa yang akan kau pilih? Dalam hati Yuehe, jika benar, siapapun yang mencobanya akan beruntung. Yuehe berkata, Tetua Ci, Anda hampir berada di tingkat Immortal Realm. Coba lihat kalau obat ini manjur atau enggak. Baik, akan saya lakukan. Saya makan, lalu setelah dimakan, boom. Gak bisa aku percaya, aku sudah berada di tingkat Immortal Realm. Terima kasih, tuanku. Aku nggak akan pernah bisa membayar atas permintaan ini. Chenmo berkata, bukankah itu aku yang membuat obat itu? Tetua Ci membalas, aku nggak pernah mencoba obat mujarab itu. Jika dia tidak memintaku untuk mengetesnya, aku harus berterima kasih padanya. Chenmo berkata, jadi sekarang kau tahu kan obat itu asli? Si juri berkata, benar, Andalah pemenangnya. Chenmo melanjutkan nih, sekarang keluarin, karena kami udah tahu kalau obat itu asli. Hah? Apa? Dasar goblok, aku kan udah menelannya. Dan sekarang, aku adalah seorang Immortal Realm. Gak mungkin aku melakukan itu. Chenmo membalas, aku mengatakan apa yang aku katakan. Nah, apa yang akan kau lakukan? Kita melihat nih, Chenmo memegang tangannya ke si kepala tetua. Keluarin! Ah, tolong aku, tuanku, aku melemah. Yuehe berkata, dia bisa melakukan itu. Bisa jadi masalah nih kalau kita nggak membunuhnya sekarang. Nah, lepaskan tetua sekteku. Lalu Chenmo menyiapkan serangannya nih. Hei, apa itu? Seperti pedang terbang dari legenda pedang immortal. Iya, apakah dia seorang pendekar pedang immortal? Dalam hati Yuehe, cahaya dari pedang itu menakutkan. Aku sampai nggak bisa berkutik. Gak mungkin. Aku nggak boleh menyerah. Akulah alkemis terbaik. Aku gak takut dengan trikmu. Menyingkirlah. Lao Chenmo langsung menyerangnya nih. Dan si Yuehe sepertinya tertusuk. Kau membunuh ayahku. Brengsek, kubunuh kau. Lalu kekuatannya diambil nih. Kekuatan si tetua diambil sama Chenmo. Hah, ini kekuatanku. Apa yang terjadi? Kau bilang apa tadi? Gak kedengaran tuh. Coba ngomong sekali lagi. Berani sekali kau. Kalian semua, dia baru aja membunuh ayahku. Dan selanjutnya kalian, kita harus mengalahkan dia bersama-sama. Saat ngomong gitu, si Chenmo menyerang nih menggunakan pedang terbangnya. Apa? Dalam hati Yesusu, kejam sekali dia. Selanjutnya, dia pasti akan membunuhku karena aku telah mencuri kitab pengobatan puncak. Enggak, aku nggak mau mati. Aku nggak boleh mati. Juri, akulah yang menang. Di mana hadiahku? Si juri menjawab, kami nggak tahu di mana kitab pengobatan puncak itu. Dialah yang menjaganya dan nggak ada yang tahu di mana kitab itu berada. Aku tahu di mana dia menyembunyikan kitabnya. Aku akan membawamu ke sana. Tuanmu merespon, hah? Kok tumben baik sekali Nona Ye Susu berkata, Paman, kumohon maafkan saya, sekte obat mujarab nggak pernah memperlakukanku seperti selayaknya. Hal itu membuatku menyadari
betapa baiknya lembah pengobatan puncak kepadaku. Selama ini saya hidup dengan rasa bersalah. Saya nggak mengharapkan paman memaafkanku, tapi saya mohon tolong biarkan saya kembali ke lembah pengobatan puncak. Hanya itu yang saya minta. Seorang jenius sepertimu terlalu bagus berada di lembah pengobatan puncak. Chen Mo berkata, biarkan dia menunjukkan kitab itu. Kita bisa membicarakan ini lagi ketika kita kembali. Tuanmu merespon, baiklah kalau begitu. Oh iya, jaga baik-baik Chen Feng. Jika sesuatu terjadi, si juri merespon, jangan khawatir, nggak akan ada yang terjadi. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu. Seseorang berkata, oh iya, aku ingat sekarang. Apakah Anda adalah Master Chen? Hah? Itu Master Chen dari Qianye. Gak heran Anda bisa mengalahkan Ku Yuehe dengan begitu mudahnya. Anda adalah immortal terbaik. Para ahli bela diri kuno sampai takut menghadapimu setelah Anda membunuh ribuan orang. Sekarang Chen Mo kembali nih ke Danau Yankui. Dalam hati Chen Mo, sekarang aku ingin membuat obat alkemis dari herbal yang aku dapatkan untuk menyembuhkan lukaku. Lalu tiba-tiba ada yang nelfon Chen Mo nih. Ada apa? Orang yang telepon itu berkata, Chen Mo, tolong datanglah ke sekolah. Ada hal gawat. Wu Lin Feng dikeroyok dan seseorang menculik Murang Yan. Dan Chen Mo pun pergi menemui mereka nih. Oh, ternyata anak-anak kampus. Chen Mo, kak akhirnya di sini. Jadi ada murid baru namanya Hong Xingguo. Dia mengaku sebagai tunangan Murong Yan Dia selalu membututi Murong Yan Aku mencoba melawannya, tapi dia seorang master ahli. Jadi aku memanggilmu. Setelah itu, Murong Yan menghilang. Aku yakin ini ada kaitannya dengan si brengsek itu. He Qian yang kacamata nih, dia berkata, kami memberitahu ayahnya tentang itu, tapi dia diam aja. Dia bilang dia nggak mau ikut campur. Masa seorang ayah mengatakan seperti itu? Dia adalah tunangannya, dia punya bodyguard master, dan ayahnya nggak mau ikut campur. Kayaknya kita nggak bisa menganggap enteng masalah ini. Yan Huaisun berkata, Chen Mo, kau ini kan pemberani kan? Kau sendiri yang bilang agar kami terus mengawasi Murong Yan Siapa yang takut? Jangan khawatir, biar aku cari tahu tuh orang dan membahaskan Lin Feng sekarang juga. Kita sekarang melihat Yan ternyata diikat nih. Hong Xingguo, orang tua kita nggak bermaksud untuk menikahkan kita berdua. Aku nggak akan pernah mencintaimu. Apapun yang kau lakukan padaku, apa kau mengerti? Nah, orang ini nih adalah Hong Xingguo, pewaris keluarga Hong. Gak apa-apa kok, toh aku ini orang yang sabar menunggu. Jadi santai aja. Lagian gak buruk juga untuk memulai hubungan secara fisik. Kau pasti akan menyesal. Xingguo berkata, aku menyesal aku tidak mendatangimu sebelumnya. Aku bisa melakukan apapun semauku. Mari kita nikmati ini. Lalu tiba-tiba, Tuan Hong, ada apa sih Pak Wang? Bisa nggak sih kau nggak menggangguku saat waktu berharga ini? Si Pak Wang merespon, Tuan Hong, Master Chen sedang mencari Murong Yan sekarang. Dia sangat kuat dan keluarga Hong nggak bisa mengalahkan dia. Lepaskan wanita ini dan segeralah minta maaf kepadanya. Mungkin aja dia akan melepaskan Anda. Ini demi ayah Anda, Tuan. Pak Wang, apa kau gila? Kau menyuruhku untuk meminta maaf kepada orang itu? Jangan harap deh, Anda akan mati jika Anda nggak mendengarkan nasihat saya. Saya akan pergi dari tempat ini. Sebagai seorang ahli bela diri, aku sangat menghormati Master Chen. Bye. Dia pun langsung pergi. Anjing loh, selama ini keluargaku menghargaimu. Berani sekali kau meninggalkanku sekarang. Kita melihat nih, Chen Mo melihat si Pak Wang kabur. Wush, gimana? Apa kau udah siap untuk mati, ha? Jalang sialan. Aku akan membuatmu menjadi milikku, meskipun nyawa taruhannya. Aku nggak akan membiarkanmu lolos. Lalu tiba-tiba, berhenti. Hidupmu sudah di ujung sekarang. Hei, aku berasal dari keluarga Hong. Kau enggak. Dan Chen Mo langsung menyerangnya nih. Chen Mo bertanya, kau nggak apa-apa? Yan menjawab, iya nggak apa-apa. Dia pantas menerimanya. Tapi dia nggak berbohong tentang keluarganya. Keluarga Hong pasti akan membahasnya kepadamu. Lalu Chen Mo melepaskan talinya nih. Chen Mo berkata, kalau itu sih masalah kecil. Biar aku antar kau pulang. Sampai jumpa Yan Lalu tiba-tiba, tut. Hei, apa kau tahu? Kau dalam masalah besar. Kau baru aja membunuh Hong Xingguo. Kakeknya seorang veteran dan dia udah berjasa besar. Apa kau tahu? Dia sekarang mengadukan ini kepada bosku. Pantes aja dia songong banget. Terus aku mesti gimana? Bosku udah bekerja keras selama ini dan pada akhirnya dia bisa tenang. Jadi Chen Mo berkata, katakan aja dia ingin kau pergi ke kediaman Hong Xingguo untuk berkabung dan berdoa selama 7 hari seterusnya. Dia berjanji akan memaafkanmu dan membantumu bertarung melawan ahli bela diri kuno. Chen Mo merespon, oke, akan kulakukan. Apa? Beneran nih? Kau serius kan? Tentu aja dong. Dan akhirnya kita melihat nih di kediaman keluarga Hong. Cepat sekali tuang kita mati. Orang ini nih adalah Hong Taan, kepala keluarga Hong. Chen Mo kejam dan jahat. Apa yang dia lakukan gak bisa dimaafkan. Lalu Chen Mo berkata nih, sekejam itu kah? Kau gak akan pernah tahu apa yang bisa aku lakukan. Kau benar-benar datang. Tempatmu ada di sana. Cepat ganti bajumu dan mulai berdoa untuk anakku. Chen Mo berkata, aku kemari bukan untuk itu kok, Tuan Hong. Saya datang kemari untuk mampir doang. Kita melihat nih, orang ini nih adalah Hong Mei, kakek Hong Xingguo. Master Chen, kau cukup berani untuk menghadapiku ya? Ayo, sini maju. Lalu Hong Mei mengeluarkan pedangnya. Dia berkata, ini adalah pembalasan.
karena telah membunuh cucuku. Hiya! Kita melihat nih, si Hongmei maju menyerang menggunakan pedangnya. Lalu Chen Mo hanya menggunakan tangannya berhasil menghancurkan pedangnya. Hei, lihat itu. Apa? Dia menangkis serangan pedang Tuan Hong dengan tangan kosong. Pak Hong, saya kemari karena saya dengar Anda adalah orang yang bijak dan jujur. Bagaimana bisa Anda melakukan hal ini kepada saya? Aku udah tahu kalau kau kemari nggak berniat untuk mendoakan, tapi aku nggak akan membiarkanmu mencari masalah dengan keluargaku. Chen Mo berkata, Pak Hong, saya sangat menghargai reputasi yang Anda dapat di kemiliteran. Namun, apakah Anda ingin mati demi cucu Anda yang selalu berbuat seenak jidatnya itu? Dia masihlah cucuku. Aku nggak akan bisa melupakan hal itu. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apa kau cukup berani melawan para ahli bela diri kuno lagi? Hahaha, Anda emang bos terbaik. Sekarang kita pergi nih ke kota Tingfeng, ahli seni bela diri tradisional. Hongmei berkata, kota Tingfeng adalah pusat untuk metalurgi di antara para ahli seni bela diri kuno. Bahkan tempat itu memiliki tentaranya sendiri. Singkatnya, tempat itu adalah gudang persenjataan. Bergabunglah bersamaku dan kita hancurkan mereka semua. Aku gak menyukaimu, tapi Tali membutuhkanmu. Jadi aku harus mengesampingkan amarah dan dendamku. Jadi mari kita lakukan. Tali akan mendapatkan keuntungan kalau kita bisa melakukannya. Tapi kita juga harus menerima takdir jika kita gagal nantinya. Chen Mo merespon, Anda ini mau saya gagal atau berhasil sih? Hongmei membalas, aku pasti untung. Mau kau menang atau enggak? Yaudah, sampai jumpa nanti. Hongmei pun pergi. Ada banyak para elit di gudang persenjataan. Sepertinya aku nggak boleh diam aja. Lalu Chen Mo pergi nih. Oh, ini dia tempatnya. Wush, jurus rahasia tembus pandang. Chen Mo bersembunyi nih di dalam truk. Aku bersembunyi di truk ini agar bisa masuk ke dalam dan mencari tahu setelahnya setelah membuat kekacauan. Lalu tiba-tiba, duar, ada ledakan di sebuah crane. Ini apa yang terjadi? Apa kita diserang? Dan Chen Mo masih kayak tembus pandang gitu, jadi dia nggak kelihatan. Apa Pak Hong berencana untuk menyerang gudang ini? Hei itu pasti kultivator. Ayo kita gunakan senjata rahasia. Orang ini berkata nih, ikuti aku. Ayo kita ambil senjatanya. Jangan biarkan menyusup kabur. Dan Chen Mo masih ngumpet kan. Dia berkata, ini kesempatanku untuk masuk ke dalam gudang persenjataan ini. Kita melihat para prajurit mulai mengambil senjata nih. Ayo cepat, segera ambil senjatamu dan bantai sang penyusup. Dalam hati Chen Mo, karena aku udah ada di sini, nggak ada salahnya kan kalau aku memberikan salamku dengan letupan hangat. Hei itu, kurasa si penyusup ke arah sini. Gak hanya gagal menyerang gudang persenjataan, tapi aku juga dikepung. Aku terluka parah, jadi aku gak punya pilihan lain selain bersembunyi sekarang. Lalu tiba-tiba, duar, ada ledakan lagi. Apa? Chen Mo adalah pelaku yang meledakkan tempat ini. Loh, bisa ada tulisan tuh. Kerja bagus, sangat luar biasa. Hei, Chen Mo, tunjukkan dirimu. Kau gak bisa kabur. Chen Mo, kau akan menjadi yang kedua setelah para seniman bela diri tradisional kalau kau bergabung dengan kami. Chen Mo, kau berada di urutan pertama di tingkat immortal. Kenapa kau sekarang menjadi pengecut? Keluar kau dan mari bertarung. Lalu Chen Mo menyentuh orang ini nih pundaknya. Kau yang minta loh. Hah? Kau? Dan sekarang pertarungan telah usai dan Chen Mo langsung membunuh orang itu. Hei tuh, Chen Mo ada di belakang kita. Ayo serang dia. Tetua kita mengatakan siapapun yang bisa mengalahkan Chen Mo, maka dia akan menjadi seorang ketua. Ayo bunuh dia. Duh, kalian ini sambutannya berlebihan. Lalu beberapa jam kemudian kita melihat nih, mereka semua terbantai. Orang yang kiri berkata, Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Katakan kepada semua ketua sekte bahwa Chen Mo telah bergerak. Kalau kita nggak menyerang sekarang juga, maka orang-orang kita dalam bahaya sekarang. Chen Mo, apakah ada cara untuk bisa menghabisimu? Lalu di pagi harinya, kita melihat nih, Chen Mo makan masak ikan bakar emang yang terbaik. Ikan bakar emang yang terbaik. Baunya mantep nih, kayaknya udah mateng. Lalu tiba-tiba, seorang kakek datang nih. Dia berkata, Nak, makanlah yang banyak, atau kau akan menyesalinya nanti. Kau gak ingin kan menjadi hantu kelaparan setelah kau mati? Kau ini siapa ya? Aku Paisyu dari sekte Kuncang. Dalam sekejap, Chen Mo kelar makan ikannya nih. Gila, udah kayak mukbang Tan Boy Kun aja. Chen Mo berkata, kau gak akan bisa membunuhku. Gimana kalau kau mengatakan sesuatu mengenai kuil salju? Kita bisa jadi soib. Gimana? Hah, Chen Mo, kau sudah berkembang pesat. Sekarang kau sudah menjadi musuh terbesar bagi dunia ini, bagi dunia seni bela diri kuno. Naga biruku akan menghabisimu saat ini juga. Orang itu tanpa ragu-ragu langsung menyerang Chen Mo. Tapi ternyata Chen Mo juga nih mengeluarkan naganya. Nggak kayak komik sebelah, naganya 600 chapter AFK. Naga purbaku jauh lebih kuat. Kita melihat nih, kedua naga bertarung. Naganya lebih kuat dariku. Gawat, nagaku nggak bisa bertahan. Kita lihat nih, naganya si Paisyu dililit oleh naga dari Chen Mo. Dan naga Chen Mo berhasil menyerangnya nih. Coba bilang, siapa yang akan mati sekarang? Paisyu berkata, tunggu dulu. Bukankah kau bilang kalau kau tertarik dengan kuil salju? Aku punya peta lokasi kuil itu. Ayo kita bekerja sama dan membagi dua harta yang akan kita temukan. Kuil salju
Katakan semua informasi yang kau punya. Dewi Salju membangun kuil salju. Rumor mengatakan dia menghancurkan kuil itu untuk mencari kekasihnya yang telah lama menghilang. Setiap tahunnya saat pertengahan musim semi, kuil salju akan memancarkan cahaya dari suaranya. Dia seperti menunjukkan, aku menunggumu. Dalam hati Chenmo, dia pasti Luoli. Si Paishu melanjutkan nih, kita bisa membaginya 80-20 kalau kau nggak mau membaginya 50-50. Berani sekali kau merebut harta Luoli. Dan Chenmo langsung menyerangin nih. Kayaknya harusnya langsung mati sih kayaknya. Lalu Chenmo langsung pergi ke bajunya untuk mengambil barang-barangnya. Mari kita lihat peta lokasinya. Sekarang aku punya petanya. Aku akan datang menjemputmu saat tiba waktunya Luoli. Luoli ya, bukan Loli. Kita melihat nih, si Hongmei masih kabur nih. Chenmo anak yang berbakat. Kita membutuhkan orang seperti dia. Tapi bagaimana dengan kematian cucuku? Apa kita harus meminta anakku untuk membuat anak lagi? Ya, benar. Dia harus melakukannya. Dan kali ini aku akan mendidik anak itu. Jadi dia bisa tumbuh menjadi anak yang berbakat. Tapi tiba-tiba ada yang menembak dari belakang nih kayaknya. Karena tulisannya bang, 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 bang. Dan si Hongmei pun langsung tumbang. Sekarang kita pergi nih di malam hari di kota Xia. Loh, kok sepi banget? Perasaanku nggak enak nih. Kita melihat Chenmo masuk ke sebuah bar. Si bartender berkata, masnya ini berani sekali datang minum-minum saat larut begini. Chenmo bertanya, apa terjadi sesuatu? Si bartender menjawab, loh, masnya nggak tahu? Masnya pasti bercanda kan? Masnya hidup di goa ya? Waduh, orang Jawa yang translate nih. Ada peristiwa besar tahu. Chenmo bekerja sama dengan ahli bela diri kuno dan membunuh veteran Hongwei. Lah, Hongwei tadi Hongmei. Ya itulah intinya dia. Komandan tertinggi telah ditahan karena membelanya juga. Chiang Haeshan tewas terbunuh. Tali nggak akan pernah sama lagi. Apa? Kita sekarang melihat nih, si Songche sedang bertelepon bersama dengan si Chenmo. Ya, Songche berkata, orang-orang di Tali bersekongkol dengan para ahli seni bela diri dan mulai melakukan pemberontakan, memanfaatkan kematian Hongwei sebagai alasan. Mereka juga menjebloskan komandan tertinggi. Saya sudah mengamankan teman dan keluarga Anda ke tempat yang lebih aman. Para ahli seni bela diri gak akan berani menyerang tempat ini untuk saat ini. Oh, oke, aku mengerti. Aku selamatkan dulu Jenderal agar Tali kembali sedia kala. Karena kau ngebet ingin mati, akan kukabulkan permintaanmu. Sekarang kita pergi nih di tempat terpencil. Tiba-tiba ada sebuah balok bata gitu yang melempar ke dalam orang-orang di dalam nih. Orang yang berambut hijau ini menangkapnya nih. Ini ada catatan di dalamnya. Saat dilihat, aku menukarkan jenderal dan yang lain dengan peta kuil salju yang aku punya. Temui aku di sisi utara kota Xia besok malam. Jika tidak, selesai sudah kuil salju. Berani sekali dia mengancam kita. Kita nggak boleh terpancing. Prioritas kita adalah menaklukkan Tali. Tapi kalian pasti tahu kan betapa bernilainya informasi kuil salju itu. Nggak perlu berbasa-basi lagi. Ayo kita tukarkan jenderal dengan peta tempat itu. Lalu kita bunuh orang ini dan menangkap kembali jenderal. Lalu keesokan harinya di malam hari mereka pergi nih menemui Chenmo. Chenmo berkata, apa kalian membawa mereka? Aku bicara jujur kepada kalian. Ini adalah peta lokasi menuju kuil salju. Bawa mereka kemari. Ayo cepat jalan. Cepatlah. Dan mereka semua dibawa nih. Orang ini nih adalah jenderal tertinggi. Dia berkata, Chenmo, kenapa kau ada di sini? Menurut lo, Master Chen, tolong kami. Iya, tolong kami. Serahkan petanya dan aku akan membiarkan mereka semua pergi. Serahkan mereka atau aku bakar peta ini. Hei, lepaskan mereka. Pergi sono. Dan akhirnya orang-orang itu didorong nih dan akhirnya pergi ke belakang Chenmo. Orang yang rambut ungu berkata, sekarang apa kau mau menyerahkan petanya? Si jenderal tertinggi berkata, Chenmo, mereka membawa serta-merta semua ahli kuno. Mereka bertindak atas nama Kuncang dan mereka sangat kuat. Kau harus berhati-hati. Aku mengerti. Aku bisa mengurus mereka kok. Pergilah sekarang atau kau bisa menjadi beban bagiku. Orang yang ungu berkata, mereka sudah pergi sekarang. Nah, serahkan petanya. Si rambut kuning berkata, dia sudah bilang kan kalau kami berasal dari sekte Xinglan. Kau emang hebat. Aku akan menjadikanmu muridku kalau kau menyerahkan peta itu. Masa depan cerah menantimu nak. Halah, kalian mencoba untuk menangkap dan menjajah Tali, ha? Tapi aku gak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu Chenmo memunculkan naganya nih. Wush, formasi itu besar sekali. Dan mereka mulai diserang oleh Chenmo. Dan beberapa orang langsung kayak sirnah musnah tanpa jejak sedikit pun. Kalian semua bertahanlah. Formasi ini sangatlah kuat. Kayaknya kalian mulai gak nyaman tuh. Apa kau tahu kau sedang berurusan dengan siapa? Kami ini dari sekte Xinglan. Apa kau tahu masalah apa yang akan menantimu nantinya? Chenmo membalas, masa sih? Coba kau beritahu masalahnya. Kayaknya gimana? Sekteku akan memburumu. Kau akan dihancurkan hingga berkeping-keping dan jiwamu akan dibakar dengan panasnya bara api. Ih, serem banget dong. Aku harus mematikan formasi menyebalkan ini. Lakukan hal yang baik. Bergabunglah bersama kami. Lalu Chenmo maju nih. Kedengarannya sektemu itu kuat sekali ya. Aku gak akan menemukan kedamaian kalau aku gak bertemu kalian. Benar sekali. Sekarang serahkan petanya dan kami akan membujuk pemimpin kami agar kau bisa masuk. Aku jamin kau tidak akan menyesal. Makasih banget loh atas tawarannya. Tapi menurutku ada yang janggal.
dan mengganjal di pikiranku. Hah, kau? Apa yang kau lakukan? Chenmo menjawab, aku akan membantai semua orang yang ada di sini. Jadi sektemu nggak akan bisa menemukan pelakunya. Dan Chenmo bukan mematahkan sih, langsung memotong tangan orang ini. Chenmo berkata, tapi aku menyisakanmu seorang agar kau bisa menikmati pertunjukannya. Hei Chenmo, apa yang kau lakukan? Hei, menjauh dariku. Dia nggak bisa menahan formasi itu karena terlalu panik dan akhirnya mengacaukan pertahanan Ci-nya. Hei, jangan coba mendekatiku. Jangan. Dan mereka semua langsung terbunuh nih. Chenmo berkata, mereka memohon ampun. Kenapa kau tidak? Kau membunuh mereka dengan kejam. Meski mereka memohon ampunanmu, kenapa aku harus menyerahkan martabatku? Jika sebentar lagi aku akan mati. Benar sekali, akan kau habisi kau secara brutal. Kalian juga melakukan hal yang serupa kan? Apa kau menyesalinya sekarang? Menyesal kau bilang? Semua kultivator harus saling membunuh agar menjadi semakin kuat. Membunuh atau dibunuh. Kenapa aku harus menyesal? Chenmo merespon, cukup adil. Kalau begitu, pergilah kau ke neraka. Lalu tiba-tiba orang itu seperti memunculkan kekuatannya nih. Dan si Chenmo seperti terempas mundur. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!